luluhkan hatimu dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Alright. Okay, thank you. Hai, jumpa lagi Otozoner. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Lagu Menanti Sebuah Jawaban dari Padi yang dinyanyikan para coach tadi mengawali perjumpaan kita kembali. Dan kali ini saya bersama tim dari Automotive Zone berada di sirkuit Gerimang Subang untuk melihat dua bocil Atarjuna tengah berlatih bersama di sirkuit ini. Oh ya, terima kasih bagi Otozoner yang sudah subscribe channel ini. Dan buruan subscribe, like, and share bagi yang belum. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kita bumper dulu. Menjadi juara nasional kelas 50cc pada tahun 2018 lalu, nama Muhammad Attar Al-Ghifari tentu tak asing di telinga pecinta motor terbang atau bahasa kerennya Moto X. Muhammad Attar Al-Ghifari dan biasa disapa Attar ini sudah bermain kuda besi sejak usia 6 tahun guys, dan runner-up nasional kelas SE 65cc di tahun 2019 lalu berkat latihan kerasnya bersama Hilman Laksana, sang mentor sekaligus ayah dari anak ajaib ini. Tak puasnya di situ saja, Attar dan sang ayah pun kini tengah giat berlatih balapan road race. Dari raja ubek-ubek lumpur pindah ke balapan aspal sirkuit. Seru juga nih. Hehe. Bersama Juna Octavian, tak lain putra dari Irfan Octavian atau biasa disapa OC yang juga mantan pembalap ini, aktif menjadi ketua komunitas X-Rider Jawa Barat. Cus! Dan saat waktu istirahat, saya coba bincang-bincang mencari informasi sana-sini seputar ketertarikannya di dunia otomotif. Hahaha, serius amat. Sebenarnya sih cuma ya ngobrol-ngobrol santai aja sih. Halo, nama saya Muhammad Attar Al-Ghifari. Betul, benar. Iya, benar, ada membayar sama Allah. Halo, nama saya Attar, umur saya 10 tahun. Saya sedang latihan di sirkuit Gerimang Subang. Waktu itu di Bali juara nasional, terus di Jawa Barat juara umum 2 kali, dan Dan di event biasa sering juara juga. Dan event biasa suka juara juga. 6 tahun. Dulu sih nggak suka, boleh suka nggak, tapi sekarang boleh. Mendukung, sekarang mendukung. Ya, mendukung. Yang latihan patah tangannya, yang balapnya nggak apa-apa, cuman berdarah ini. Kamu kan? Enggak. Ya lumayan susah. Susahnya di mana? Belokannya. Belokannya susah. Iya. Gaya bawahnya. Coach, di mana biar gampang? Ya harus sering latihan, sering fisik gitu. Terus Harus bisa berubah gaya. ya harus bisa lebih
itu lagi apa? Merubah gaya balapnya. Nggak tahu yang mana. Masih pusing. Iya. Pokoknya gas aja dulu ya. Ya. Halo, perkenalkan saya orang tuanya dari Muhammad Atar Al-Ghifari, saya Hilman Laksana. Jadi pengalaman Atar balap itu sebetulnya di motocross. Mulai 5 tahun dia udah mulai bisa belajar naik motor, 6 tahun udah bisa menyandang juara Kejurda MX, 7 tahun udah mulai mengikuti kejurnas motocross, dan alhamdulillah udah mulai bisa di peringkat ketiga nasional waktu itu, dan 8 tahun dia udah bisa juara nasional. 9 tahun, 10 tahun sampai sekarang alhamdulillah juara terus, dan sekarang lagi coba-coba untuk mencicipi balap motor aspal. Inilah latihan pertama di Gerimbang Subang. Silakan. Ya. Tapi begini ya, kalau saya pribadi untuk Atar itu intinya yang terbaik lah ya buat Atar. Kalau di aspal mungkin emang jenjangnya udah ada lah ya, jenjang untuk ke dunianya mungkin ya. Tapi kalau di motocross kita hanya sebatas juara nasional mungkin ya, yang pengalaman saya. Dan ya mungkin ini mudah-mudahan jadi batu loncatan langkah Atar untuk bisa mendunia ya, mudah-mudahan itu. Pokoknya saya sebagai orang tua mengharapkan yang terbaik lah buat Atar ya. Mohon doanya juga dari semuanya itu. Pertama kali balap itu dana sendiri lah, dana sendiri, dan karena saya mungkin udah lama berkecimpung di dunia balap, jadi sedikitnya saya punya rekan yang bisa saya mintain bantu support, ada lah. Masih ada juga support dari teman-teman dekat, termasuk ya salah satunya yang selalu saya mensupport saya dan Atar itu Pak Haji juga, Pak Haji Rio. Sering dia sangat membantu lah kalau buat saya, selain sponsor-sponsor aparel dan lain sebagainya. Halo Tazana, nama saya Jun Oktavian, umur 9 tahun. Pernah juara Indo Club, Mini GP, sama gas tipis, sama Lenka. Nama saya Irfan Oktavian. Saya ayah daripada anak saya Juna Oktavian yang baru mengikuti latihan ini untuk motor ECU standar nih, baru bebek ini. Yang sebelumnya dia dasarnya dari ikut-ikut motor mini GP. Nah, baru sekarang ini dia mulai 4 bulan ini mengikuti latihan, terus ikut kelas ECU standar ini. Mudah-mudahan apa yang dia harapkan bisa terlaksana nih gitu. Jadi semenjak usia dia 2 tahun setengah, saya sudah ajak-ajak ke sirkuit. Kebetulan saya juga aktif di organisasi otomotif di Jawa Barat sebagai pengurus. Saya ajak-ajak ke sirkuit,
dia sampai di rumah itu, kalau udah sampai rumah habis diajak sirkuit sama tanya kapan lagi ada balap, dia nanya, masih kecil pun dia sudah tanya kapan lagi ada balap, kapan lagi ada balap. Saya ajak terus, kebetulan saya lagi bertugas sampai umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia belum begitu berminat karena bisa dibilang agak terlambat nih, dia masih ragu kayaknya untuk mau balap itu, karena ya dia fasilitas juga mungkin ya, fasilitas sirkuit yang dekat-dekat dari rumah cukup agak jauh, dan saya juga ada aktivitas yang cukup sempit. Jadi baru ada waktunya setelah dia umur 7 tahun baru saya ajak dia ikut latihan motor kecil tuh, mini GP kayak begitu, mocil. 1 tahun dia baru ikut pertama balap, dia alhamdulillah bisa menjuarai di kelas-kelas tersebut sampai ke 2 tahun dia ikut di kelas mini GP. Setelah itu pada saat pandemi dia makin membesar, mungkin pas dudukin mini GP dia pikir udah terlalu kekecilan ini motor, Pak. Gimana kalau Dede naik motor bebek? Boleh, silakan kalau udah bisa. Saya baru 4 bulan belakangan ini dia diajarin kopling apa segala macam, sampai saat ini alhamdulillah dia ada perubahan terus makin membaik gitu. Untuk saat ini kita masih privater latihan ini karena untuk sponsor juga kita mawas diri, karena dasarnya juga Juna masih belum begitu fix mampu 100%. Mudah-mudahan tahun 2021 kita coba Juna bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ada sponsor yang mau berminat untuk jadi sponsor Juna gitu. Tuh sebetulnya saya mau bicara itu dari tadi. Jadi ibunya yang kadang-kadang masih agak karena basicnya juga saya kenal sama ibunya bukan di dunia otomotif gitu. Kalau boleh jujur, saya nggak bukan di dunia otomotif. Jadi ibunya, kalaupun saya balap dulu, ibunya jarang ngeliat saya balap. Taunya dari hasil lomba apa segala macam, oh menang, oh kalah, oh cedera, oh enggak, udah cukup tahu itu, nggak pernah jarang ke track. Nah mungkin pas sekarang bagian nih ya, anak dari kami ini kena ikut balapan juga, kena virus balapan juga, malah makin deg-degan ibunya. jadi terus ke yang bungsu, kebetulan ini anak bungsu saya dari 4 nih, saudara 4. Mau nggak mau ibunya ya udahlah, yang penting hati-hati, fokus untuk berlatih, apapun itu kemauan Juna silahkan, yang penting lakoni dengan baik, itu aja dia bilang. Pernah tuh kita waktu itu Juna lagi pertama balap, kedua kali balap dia ikut balapan di luar kota. Kebetulan lagi fight di 5 besar, yang di depannya dia ada yang terjatuh, dia nimpa nabrak motor tersebut. Lalu yang lain sih tidak cedera apa-apa, malahan dia yang nabrak nih, yang lumayan cukup ini sampai ke tulang bahunya retak. Kita di luar kota waktu itu, daerah Karawang balap nih, langsung berobat bawa ke Bandung, ya periksa kata dokter ya alhamdulillah cuma retak. Lalu pas masih di IGD saya sempat bingung juga nih ngelihat, pasti ini anak bakal jerak. Ternyata enggak, pas lagi dia diobati di sana, ditahan bahunya, obati, malah bertanya, "Pih, kapan balap lagi?" katanya dia gitu. Aduh, di situ saya tertegun, berarti kemauan dia yang sangat tinggi. Insya Allah dengan semampu saya coba dia untuk mendukung.
yang saya harapkan semoga prestasinya dia bisa melebihi apa yang pernah saya raih itu. Kalau saya ini sedikit cerita, saya kebetulan pada saat mengikuti balap saya punya target. Target saya mungkin kalau dulu bisa dibilang terlalu berlebihan, tapi karena kemauan dan keinginan yang sungguh-sungguh, alhamdulillah apa yang saya harapkan yaitu saya bisa mengikuti MotoGP. Yang waktu itu saya ikuti Moto3 ya. Alhamdulillah saya seleksi dari seluruh Indonesia pembalap-pembalap terbaik, saya yang terpilih 2 orang sama Ahmad Jayadi, saya yang terpilih. Ya itu target saya. Mudah-mudahan dia pun bisa seperti itu. Amin. Sekarang kita tanya-tanya sang coach yang selalu ekstra sabar menghadapi gemesnya duo bocil yang penuh potensi ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Aditya, kebetulan di sini diberikan tugas untuk membimbing anak-anak, Atar, bareng Juna juga. Ini baru pertama nih ngelatih anak. Tadinya saya nggak tega kalau ngelatih anak, punya ketakutan sendiri. Ternyata pas ngelihat progres dari anak-anak, ambisi anak-anak gitu ya, cita-cita mereka dan keberaniannya, saya mulai bisa dan mulai berani untuk ikut membimbing mereka. Triknya simpel kalau buat mereka justru ya, kan kalau anak-anak itu ceria, jadi kita harus pendekatannya harus dengan ceria juga. Tidak bisa ada intervensi atau penekanan yang memberatkan, yang berat gitu ya. Jadi harus ya gimana lah anak-anak lah, harus ceria gitu pendekatannya. Jadi cepat ditangkapnya, mereka juga mungkin isi otaknya masih bagus gitu ya, masih kosong. Cara menangkap yang kita bicarakan atau kita kasih masukan buat mereka, cepat ditangkapnya. Ngobrol, kalau anak-anak itu harus banyak diajak ngobrol, diajak ceria gitu ya. Soalnya kebanyakan dari apalagi yang sekarang ada gitu, yang sekarang kebetulan saya bimbing ini, mereka punya basicnya sangat kuat gitu ya. Atar dari basicnya motocross, dia sudah terbiasa dengan kompetisi. Juna yang mempunyai darah pembalap gitu ya, dari ayahnya, mungkin secara mental sudah tertanam gitu ya. Jadi tidak susah memotivasi mereka kalau mereka ternyata mengalami crash gitu. Nggak terlalu susah. Mereka harus menikmati dulu, harus bisa menikmati dulu bawa motor, memberikan pengenalan cara bawa motor balap, tapi jangan terlalu dipaksa harus pada waktu tertentu gitu ya, karena mereka juga kan masih butuh prosesnya masih panjang. Dan kelihatannya untuk anak 2 ini progresnya sangat cepat gitu. Mudah-mudahan rezeki dan nasib mereka bagus gitu ya. Oke, nama saya Dudi Sumanto. Kebetulan saya di sini mendapat kepercayaan buat ngawal motor-motor daripada motornya Juna juga Atar untuk kesempatan kali ini. Kalau untuk speknya kita masih menggunakan spek mesin standar ya. Cuman memang kalau untuk body kita lebih ke body. Soalnya apalagi untuk Atar kan basicnya dari motocross. Jadi bodinya benar-benar harus dibikin nyaman dulu buat anak-anak. Suspensinya, terus emang posisi duduknya dibikin nyaman dulu supaya riding stylenya ketemu. Karena berat badannya kan juga enteng.
Jadi setting suspensinya juga harus benar-benar teliti. Kalau ban kita hanya nyeting di ukuran tekanan angin ya, tekanan angin. Ukurannya tekanan anginnya standar seperti biasa aja yang lain pakai. Kita pakai di 20 PSI. Lebih ringan sih cara komunikasinya, kalau kita lebih ringan. Nggak terlalu berat sih. Komunikasi seperti biasa aja, ngobrol sama temen biasa. Kita memposisikan sebagai teman dia. Kita tidak memposisikan sebagai mekanik ataupun sebagai pelatih mereka. Kita memposisikan sebagai teman dia. Jadi ngobrolnya pun secara seperti teman gitu. Biar dibawa asik aja kalau kita kan. Kita yang ikut ke dunia mereka dulu lah. Jangan mereka dipaksa buat ikut ke kita. Harapan ya yang pasti mereka harus menjadi putra-putra bangsa, khususnya di dunia balap. Kalau memang Tuhan sudah menghendaki mereka untuk menjadi pembalap yang hebat, insya Allah bisa mewakili. Kalau dibilang khusus Jawa Barat, umumnya bisa mewakili negara di event-event internasional gitu. Mudah-mudahan mereka menjadi kedepannya para pembalap-pembalap yang hebat. Ya harapannya sih mereka bisa lebih berkembang lagi, bisa maju lagi ke kancah yang lebih tinggi ya. Nasional, Asia, ya tidak menutup kemungkinan karena usia mereka juga kan masih dini. Ya harapan kita bisa sampai ke dunia ya, karena prospeknya arahnya ada. Terima kasih coach yang memiliki suara emas dan merdu memekakkan telinga saya. Aku tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa mengerti cintamu. Semoga saja apa yang tengah diperjuangkan menjadi kenyataan, memperoleh buah manis dari seluruh jerih payah, usaha, dan doa. Oke sahabat AutoZoner, itulah tadi hasil jalan-jalan saya dan tim Otomotif Zone. Akhirul kalam, saya Suhendri Wibowo, mengucapkan sampai jumpa lagi. See you next time and bye-bye. Otomotif Zone update terus. Otomotif Zone update terus. Otomotif John update terus.